it on your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik pribadi, spiritual, maupun material, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, dan material, yang bersangkut paut dengan tercapainya tujuan pendidikan. Dikutip buku Administrasi Pendidikan Endang Suwitri, administrasi pendidikan merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Dalam buku Administrasi Pendidikan, Dr. Randus Yuliani dan Fitri Endang Sri Mulat, fungsi administrasi pendidikan dapat dirangkum dari beberapa pendapat para ahli yang meliputi sebagai berikut. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi. Fungsi ini juga dianggap sebagai syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga, baik perorangan maupun kelompok. Perencanaan berkaitan dengan konsep masa depan, masalah-masalah yang membutuhkan imajinasi dan pilihan, pemikiran disengaja dengan melihat masa lampau dan dicapai melalui rancangan. Dalam perencanaan meliputi beberapa tahapan, yaitu 1. Perumusan tujuan, yang mana perencanaan harus merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 2. Perumusan kebijakan, yaitu perumusan cara dan koordinasi kegiatannya untuk mencapai tujuan secara terarah dan terkontrol. 3. Perumusan prosedur, yakni menentukan peraturan atau batasan-batasan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. 4. Perencanaan skala kemajuan, yakni merumuskan standar hasil yang akan dicapai pada rentang waktu tertentu. 5. Perencanaan bersifat totalitas dengan melibatkan seluruh komponen internal organisasi dan lingkungan eksternalnya. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan dan pembentukan hubungan kerja agar terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah diciptakan atau disusun. Kelestarian suatu organisasi akan lebih terjamin apabila kerjasama yang terdapat di dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian pada organisasi tersebut berjalan secara efektif dan efisien. 3. Penggerakan. Pemimpin sesuai dengan kemampuannya menggerakkan baik tenaga pendidik, kependidikan maupun penunjang dalam organisasi yang menangani pendidikan. Para manajer melalui perintah yang diberikan akan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian pekerjaan sesuai bidang-bidang yang ada mengarahkan pengembangan kemampuan kerja khusus dari para anggota organisasi.
sehingga dapat memusatkan pikiran pada tugas-tugas tertentu yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 4. Pengawasan. Pengawasan menuntut kepada para atasan untuk menggunakan kewenangannya dalam rangka menjamin bahwa tindakan pekerja sesuai tujuan dan aturan organisasi. Di bidang pendidikan, pengawas merupakan individu atau personil pendidikan yang bertugas untuk menguji, memeriksa, memverifikasi, dan memeriksa ulang segala aktivitas kependidikan dengan segala fasilitas lainnya. 5. Penyusunan pegawai. Seperti fungsi-fungsi lainnya, staffing juga merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya, tetapi sedikit berbeda dengan fungsi lainnya. Penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan. Kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktivitas yang dilakukan dalam fungsi ini antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, dan membimbing SDM dengan menggunakan berbagai pendekatan atau seni pembinaan. 6. Pengarahan. Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, bimbingan, serta pertimbangan terhadap para personil pendidikan yang terlibat, baik yang berada dalam jabatan struktural ataupun fungsional. Pengarahan dilakukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari garis program yang telah ditetapkan. 7. Pengkoordinasian. Pengkoordinasian adalah segenap kegiatan yang ditujukan untuk menghubungkan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Dengan adanya pengkoordinasian, maka dapat dihindari kemungkinan terjadinya kesalahan komunikasi, persaingan yang tidak sehat, dan kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan para pegawai. Pengkoordinasian dalam suatu organisasi, termasuk dalam organisasi pendidikan, dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya seperti 1. Melaksanakan penjelasan singkat, 2. Mengadakan rapat kerja dan koordinasi, 3. Memberikan umpan balik terhadap hasil dari suatu kegiatan. 8. Pelaporan. Segala kegiatan organisasi pendidikan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Bahkan pemberian umpan balik tidak memiliki arti jika tidak dicatat secara baik. Fungsi pelaporan biasanya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatausahaan. Fungsi pelaporan biasanya disertai oleh fungsi pencatatan akan berhasil jika tata kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pelaporan berkaitan dengan pemberian informasi kepada atasan sehingga dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. 9. Pendanaan atau anggaran. Pelaksanaan setiap kegiatan yang telah dibuat dalam suatu organisasi diperlukan pendanaan, sehingga organisasi sudah harus menetapkan dari mana sumber keuangannya akan dipergunakan untuk kegiatan apa saja, bagaimana pengalokasian dan perhitungannya. Perhitungan terhadap berbagai biaya yang dikeluarkan dilakukan agar segala pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh para pengelola organisasi terkait.